Baik, puji Tuhan, selamat hari Natal, Ibu Bapak Saudara semuanya. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube juga, selamat hari Natal. Selamat bergabung dengan kami. Saudara-saudara, memang ruangan kita sangat terbatas. Kalau di tengah ini agak kosong, karena memang supaya kamera nggak terhalang. Ya, jadi biarlah cuma sayang kena kamera, saudara nggak perlu. Ya oke saudara, jadi kami di depan ini memang kamera seperti itu. Ini di live kan, jadi saudara-saudara yang di rumah juga, yang di mana-mana pun, yang sudah terlanjur mengambil tiket berlibur juga. Halo, saya sapa saudara. Ya, dan rekaman ini juga bisa saudara saksikan mulai besok barangkali. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada masa Natal ini memang kita semua seperti gregetan ya. 2020 lalu kita kepengen merayakan Natal yang besar. RPCCC sendiri sebenarnya selalu pengen buat acara Natal yang setidak-tidaknya membuat kita bersuka cita, gabung semua. Tapi kali ini kita nggak bisa lakukan seperti itu. Kita hanya bisa gunakan ruangan ini walaupun kita bagi 3 sesi. Jadi saudara hadir jam 11, nggak perlu hadir jam 2. Ya, siapa tahu saudara katakan saya mau Natal 3 kali, nggak perlu saudara, maaf. Seat saudara sudah ada yang punya. Karena saudara registrasi cuma 1 kali. Betul kan? Oke. Baik saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, air mata sukacita. Wow. Saya jujur ketika saya coba merenung dari ayat tema kita sebenarnya dari Mazmur 126 ayat 3 yang nanti kita baca. Air mata sukacita. Kira-kira kalau saya bertanya pada saudara, arahnya kemana? Kok ada air mata tapi sukacita? Pasti saudara mengatakan ini berarti satu keharuan, betul nggak? Sedih tapi senang, kok bisa? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berapa kali ditanyakan oleh orang-orang yang ke gereja dengan mengatakan begini, Pak, kenapa waktu nyanyi itu air mata saya menetes tapi saya senang? Nah biasanya kan kalau orang air matanya menetes kan sedih, tapi kok bisa senang? Saudara, itulah indahnya di hadiratnya Tuhan. Itulah indahnya bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita mesti ada mungkin pergumulan, ada masalah, menangis. Tapi dalam tangisan kita ada keharuan. Karena apa? Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saya ingin ajak kita untuk belajar apa yang saya maksud dengan air mata sukacita. Mari coba kita lihat dalam Mazmur 126. Di ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ini menjadi ayat tema kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara-saudara, kalau saudara lihat alur dari ayat 1, 2, dan 3, saudara pasti akhirnya paham. Mengapa saya akhirnya menyimpulkan bahwa ayat ini air mata sukacita. Coba, saya ingin ajak saudara kembali untuk melihat di ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau bicara ada pemulihan, berarti ada masalah, betul? Ada satu kondisi yang tidak menyenangkan. Ada satu situasi yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat orang tertekan. Menangis. Tapi ketika terjadi pemulihan, ada sukacita. Ada sukacita. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya ingin kita belajar hari ini. Mengapa bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Di tengah-tengah air mata, mengapa bisa bersuka cita? Mari kita kembali ke ayat 1 tadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara,
di atasnya judulnya adalah nyanyian ziarah. Saudara tahu arti nyanyian ziarah? Itu biasanya nyanyian yang dinyanyikan bersama-sama sekelompok umat Allah, orang Israel yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Saudara tahu Yerusalem itu tempat di mana bait Allah ada. Sehingga sambil berjalan berhari-hari mereka menuju Yerusalem, mereka sambil menyanyi. Nah ternyata saudara, kalau saudara pelajari Mazmur 126 ini lebih banyak orang setuju mengatakan waktu itu mereka baru saja keluar dari pembuangan di Babilonia. Saya coba mencatat di sini beberapa hal saudara, singkat aja. Pembuangan di Babilonia itu terjadi sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Saya pastikan saudara belum ada waktu itu. 605 sebelum Masehi loh saudara. Sementara kita tahun berapa Masehi lahirnya. Nah pada tahun 605 penyerangan atas Yerusalem pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Yoyakim ini Raja Israel. Tahun pertama Raja Babel yaitu Nebukadnezar II. Jadi dia menyerang Israel dan mengalahkan Yerusalem. Dan kemudian di sanalah ketika dia mengalahkan Yerusalem, dia bawa tawanan-tawanan perang, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu dibawa ke sana. Dari sana ke Babilonia. Kenapa? Dia lihat ada orang-orang muda potensial, dia ingin pekerjakan di tempatnya dia, di istananya dia. Itu Nebukadnezar saudara. Jadi pembuangan awal terjadi di situ dan kemudian saudara di tahun 558 pengepungan Yerusalem yang kedua terjadi. Pada tahun 587 akhirnya pembuangan besar kedua diperkirakan sekitar Juli Agustus pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi saudara-saudara lebih 70 tahun sebenarnya walaupun bersihnya katanya 70 tahun orang Israel itu ada di Babilonia. Bahkan setelah kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Media Persia, maka Israel, bangsa Israel tetap jadi tawanan di sana. Saudara coba bayangkan, ketika mereka ada dalam tawanan, sebagai orang yang kalah perang, tentu mereka rindu kampung mereka Yerusalem. Akibatnya saudara tahu, ketika tahun 520 sampai 519 terjadi pemulangan orang Israel. Banyak orang Yahudi kembali ke Yehuda, ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel dan imam besar Yesua. Dan di sanalah akhirnya bait Allah mulai didirikan kembali. Nah itulah keharuan mereka. Saudara bisa bayangkan 70 tahun lamanya mereka menderita di negeri orang sebagai tawanan. Sehingga ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka mulai membayangkan ketika Tuhan pulihkan kita, kayaknya ini seperti mimpi. Bisa ditangkap saudara? Ketika kita merasa dalam hidup nggak ada lagi harapan, tapi tiba-tiba ada secercah sinar membawa kita keluar dari masalah kita. Rasanya seperti mimpi. Pernah nggak saudara punya pengalaman seperti itu? Punya pergumulan yang berat, punya tekanan yang berat, yang saudara merasa nggak tahu sampai kapan ini pergumulan akan selesai, tapi tiba-tiba tanpa saudara mengerti, Tuhan lakukan sesuatu. Saudara katakan seperti mimpi rasanya, seperti mimpi rasanya. Saya jujur sebagai pendeta juga saya mengalami paling tidak beberapa kali hal seperti ini. Benar-benar seperti mimpi, benar seperti mimpi. Kayaknya kita benar ini nyata atau bukan, nyata atau bukan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan tadi itu. Lihat, ketika Tuhan memulihkan kita, memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, dari sini saya coba pahami, pastilah mereka menangis, tapi menangis dalam keharuan. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang tidak lagi terpikirkan oleh mereka. Saya ingin Natal ini pun, mungkin kita akhiri tahun ini dengan menangis. Karena banyaknya tekanan. Sudah sering kita dengar, apalagi di tahun 2019 mengakhiri, saya bicara sama beberapa teman-teman yang punya bisnis, hanya mengatakan begini, bertahan aja udah syukur Pak. Konon lagi maju, hanya bisa bertahan aja sudah puji Tuhan Pak.
Karena kenyataan ada banyak juga orang harus menutup bisnisnya, betul? Tapi siapa menduga saudara akhirnya masih bisa melangkah di 2021? Dan siapa bisa menduga hari ini kita akan akhiri 2021 hanya hitungan hari ke depan? Kalau kita lihat traumanya COVID-19 di bulan Maret, Mei, sampai ke Juni, Juli. Wow, seperti suasana sangat mencekam, betul enggak? Keluar rumah pun saudara enggak berani, betul enggak? Lihat orang pun saudara takut ketularan, hanya lihat loh. Belum ngobrol, belum lagi salaman. Halo, sampai saudara salah pakai masker, orang di mulut, saudara di mata. Karena mungkin saudara merasa lihat orang pun bisa menular. Ada banyak trauma pada masa itu. Kita nggak bisa membayangkan hari ini bisa kita kumpul seperti ini. Medan mulai macet lagi, kita nggak bisa bayangkan saudara. Kalau lihat sampai kapan? Abraham katakan, COVID tidak akan pernah habis. Wow, kita mulai berpikir, seumur hidup kita begini. Wah, ngeri sekali hidup ini. Oleh karena itu layaklah kita hari ini bersyukur pada Tuhan dalam keharuan kita. Mungkin air mata belum kering, masih ada beberapa pergumulan saudara. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan engkau, rasanya seperti mimpi. Amin saudara. Ini yang pertama. Dan yang kedua kita lihat di ayat yang kedua kembali. Di tengah-tengah kondisi itu di ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di tengah-tengah penderitaan itu saudara, kita perlu meyakini bahwa kita punya pengharapan dalam Tuhan. Sehingga kita berani mengatakan, pulihkan saya Tuhan. Pulihkan keadaanku Tuhan. Pulihkan keadaan rumah tanggaku. Pulihkan ekonomiku. Pulihkan gerejaku. Pulihkan. Ini menjadi doa saudara yang ditujukan kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya tertarik? Kenapa dipakai di sini istilah seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb? Saya coba mencari tahu saudara, ternyata batang air tanah Negeb itu adalah, tanah Negeb adalah sebuah padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Jadi padang pasir yang tandus. Kering sama sekali. Tetapi saudara tahu tengah kekeringan itu jika hujan tiba-tiba turun, bisa berubah menjadi padang hijau berbunga-bunga. Tumbuh-tumbuhan subur luar biasa. Makanya agak aneh memang di Palestina sana saudara. Ada tanah yang bisa kering luar biasa. Tapi begitu curah hujan turun, tiba-tiba tumbuh pohon-pohonan. Saudara-saudara, akhirnya ada air di mana-mana. Makanya dikatakan tadi apa? Pulihkan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Artinya apa? Saudara, saya nggak mau tahu apapun, seberat apapun masalah saudara. Yang saya tahu cuma satu, engkau punya Tuhan yang melebihi masalahmu. Jangan pernah putus asa di tengah tekanan saudara. Jangan pernah menyerah. Ketika engkau melihat pergumulanmu rasanya semakin membuat engkau tertekan, lihatlah kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, pulihkan keadaan kami. Tuhan, pulihkan keadaan saya. Saya sangat optimis saudara di 2022 nanti. Kalau di 2020 kita memberanikan diri, 2021 maksud saya, ibadah 2 kali. Saya katakan pada berapa orang, 2022 kita 4 ibadah. Amin saudara. Loh, saudara nggak yakin? Halo, 4 ibadah saudara. Detailnya nanti. Tentu nanti di awal tahun kami akan bicara dengan semua orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di sini. Dan kalau saudara mau terlibat, welcome. Tangan terbuka kita saudara. Siapapun ingin melayani di sini, ini rumah kita bersama, rumah Tuhan. Amin saudara. Pulihkan, saya yakin 2022 jadi tahun pemulihan. Itu keyakinan saya. Pemulihan gereja kita. Berani nggak saudara berdoa? Masih ada waktu berapa minggu ke depan, berapa hari ke depan di tahun ini. Katakan, Tuhan pulihkan saya. Apapun pergumulanmu. Kepada Tuhan engkau menghadap. Tuhan pulihkan kami. Pulihkan keluargaku.
Engkau yang sakit, pulihkan aku Tuhan. Engkau yang punya masalah di pekerjaan, Tuhan pulihkan. Apa Tuhan gak sanggup, saudara? Pulihkan keadaan kami. Nah mungkin ketika engkau berdoa seperti itu, engkau sambil menangis. Ini yang saya katakan air mata sukacita. Ketika kau melihat masalahmu kemana, tapi ketika engkau melihat kepada Tuhan, engkau masih punya harapan. Engkau ada harapan di dalam Tuhan. Silahkan menangis. Tapi ketika engkau melihat pada Tuhan, tangisanmu akan berubah menjadi sukacita. Dan yang ketiga, saudara tahu. Hal yang ketiga kalau kita mau lihat. Mengapa saya katakan air mata sukacita? Dasar bersukacita, mari kita perhatikan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam sebenarnya ini. Ini salah ketik ya, ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Lihat air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tetaplah menabur, walaupun dengan air mata. Artinya apa saudara? Jangan pernah menyerah dalam hidup. Tetap menabur. Walaupun engkau tidak melihat apa yang harus aku lakukan untuk berhasil, tapi tetaplah menabur. Salomo berkata dalam Pengkhotbah pasal 11, saudara, janganlah berikan istirahat pada tanganmu pada pagi-pagi hari, dan tetaplah menabur sampai petang hari. Karena kau nggak pernah tahu apakah ini atau yang itu yang akan berhasil, atau dua-duanya sama baik. Saudara, seringkali kita mencari tahu terlalu lama, akhirnya nggak tahu-tahu. Akhirnya nggak menabur. Waktu berjalan, lewat sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Biaya hidup tetap jalan, betul nggak? Kalau saudara akhirnya mengatakan, saya mau istirahat kerja. Pertanyaan saya, bisa nggak istirahat makan? Bisa nggak istirahat bayar listrik? Bayar pulsa? Halo? Orang nganggur, biaya hidup lebih tinggi, setuju? Halo? Orang nggak bekerja, biaya hidup lebih tinggi, setuju? Berarti menganggur bukan sebuah keputusan bijak. Kerja aja. Setidaknya, kalau engkau bekerja, walaupun tidak menghasilkan, setidaknya tidak menambah pengeluaran. Amin, saudara. Kenapa saudara akhirnya asik bekerja, nggak pergi ke mall, nggak mikiri liburan? Halo? Minimal saudara, pengeluaran nggak bertambah, walaupun penghasilan tetap. Saudara, saya ingin kembali ke sini. Saya coba cari tahu saudara, kenapa dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ingat tadi, batang air kering di tanah Negeb, suasana yang penuh dengan kekeringan. Di mana-mana terjadi kekeringan. Saudara, kalau lahan sedang kering, dan saudara disuruh menabur, mau enggak? Mau enggak? Bahkan dalam satu versi, saudara, satu tafsiran saya membaca seperti ini. Ini sebenarnya diceritakan adalah ada seorang petani. Dia hanya tinggal punya katakanlah 1 karung untuk benih. Dia sedang menunggu kapan hujan turun supaya aku bisa tabur benih ini. Tetapi di sisi lain dia gak punya makanan lagi. Nggak punya makanan. Dia pilihannya hanya 2. Dia tetap menunggu sampai hujan turun supaya menabur benih, atau dia ambil benih itu dia olah untuk makan dia. Besok-besok masalah lain. Saudara-saudara, tetapi orang yang di sini adalah dia katakan meskipun hujan belum turun, aku akan menabur. Sekalipun aku menabur harus dengan air mata. Artinya apa? Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi keputusanku adalah tetap melakukan sesuatu hari ini. Tetap memulai sesuatu hari ini. Tetap berbuat hari ini. Itu artinya menabur dengan mencucurkan air mata. Menarik lagi dikatakan
Orang yang berjalan maju dengan apa? Menangis sambil menabur benih. Saya ingat dulu anak saya yang cewek waktu masih TK, saya nggak bisa lupa itu. Dia sekolah di TK tapi selalu ada PR-nya, saudara. Satu ketika saya lihat dia sudah keletihan buat PR-nya itu, dan dia sambil ngantuk-ngantuk. Saya bilang, "Kak, udah tidur aja." "Enggak apa, aku enggak mau PR enggak selesai." Dia paksa terus, sampai saya marah sama dia. Saya bilang, "Kalau gurumu marah, papa hadapi dia." Itu karena sayang anak, tapi kan enggak apa, aku harus selesaikan PR-ku sambil ngantuk-ngantuk dia. Saya pikir begini, inilah kalau ini menabur sambil ngantuk. Tapi dia merasa bertanggung jawab harus kerjakan sesuatu karena dia nggak mau dianggap tidak menyelesaikan tugas. Saudara, di hidup ini seringkali kita memilih menunggu. Tunggulah. Dan yang aneh lagi, menunggu sambil menangis. Halo, menangisi hidup, menangisi nasib katanya. Dan mulai nyalahkan Tuhan, mulai nyalahkan tetangga, mulai nyalahkan orang lewat. Halo, ini orang lewat lagi nggak tahu, orang lagi sedih, coba apa urusannya? Semua disalahkan. Itu bukan sikap yang bijak. Berjalanlah. Katanya beda pria dan wanita. Kalau wanita punya masalah masuk kamar dan menangis. Kalau pria punya masalah keluar rumah jalan-jalan, cari inspirasi katanya. Gimana? Benar nggak itu ya? Oke lah, saudara yang tahu. Tapi saudara, mengapa bisa sukacita di tengah air mata? Karena kita memilih tidak mau berhenti. Aku akan terus menabur. Aku akan terus menabur. Sekalipun air mata masih ada di mata. Jangan pernah berhenti dengan hidup. Saya ulangi apa yang saya katakan di masa lalu, dalam minggu-minggu sebelumnya. Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Kita sedang bawa kendaraan. Masuk ke satu jalan yang belum pernah kita lalui. Di awalnya kita anggap, wah ini jalan mulus sekali. Saya pasti bisa mencapai tujuan saya mungkin dalam waktu sekian jam. Udah sampai. Ternyata baru sejam saudara bawa kendaraan saudara. Tiba-tiba ada jalan rusak. Saudara harus berhenti. Atau setidaknya memperlambat kendaraan saudara. Yang tadinya barangkali bisa kecepatan 100. Ini hanya tinggal 10 km per jam. Dan saudara harus lakukan itu perlahan-lahan. Dan kemudian setelah 15 menit sudah di jalan itu, tiba-tiba jalan mulus. Waduh, saya katakan puji Tuhan. Tetapi ternyata sejam lagi ada jalan yang lebih parah, lubang besar. Saudara tinggal memutuskan, saya mau balik atau mau terus. Kalau orang-orang bermental jelek, dia akan balik, betul? Tapi kalau orang yang punya motivasi mencapai tujuannya, dia katakan, saya akan cari cara. Bagaimana saya melewati lubang ini? Mungkin saya harus perlu bantuan orang. Mungkin saya perlu kerja keras menimbun atau membuat jembatan. Yang penting saya harus capai pada tujuan saya. Mungkin kita capek, mungkin kita letih. Tapi saudara yakinlah, begitu kau sampai pada tujuanmu, engkau akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Hidup adalah perjuangan. Jangan pernah menyerah. Di tengah-tengah tangisan saudara, tetaplah berjalan maju dan terus menabur. Di tengah-tengah penderitaan hidup ini, tetaplah optimis memandang ke depan. Dan katakan, Tuhan, pulihkan keadaan kami. Amin. Aku akan terus menabur, sekalipun harus dengan air mata. Aku akan terus menjalani hidupku, sekalipun dengan air mata. Aku tidak mau menyerah dengan kehidupan, sekalipun aku harus menjalani dengan air mata. Sampai pada waktunya, aku yakin, Tuhan bawa aku bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.